pelayanan di gereja. Kebetulan saya aktif dalam pelayanan, yaitu khusus pujian dan penyembahan, dan saya juga berkhotbah. Namun karena ketua kita minta, boleh nggak Bang, kita tolong untuk sharing. Ya, saya berkata, boleh. Puji Tuhan, malam hari ini ketemu dengan saudara-saudara saya ini yang luar biasa. Dan tentunya saya tidak kenal satu persatu mungkin, barangkali. Karena yang mungkin kita beda tempat, beda. Apalagi kalau udah di pulau, di luar dari pulaunya, sudah jauh-jauh kita. Tapi saya percaya kita satu di dalam kasih Tuhan. Amin. Malam hari ini, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, saya diberikan sebuah tema. Dan saya juga terkejut dengan tema ini, yaitu tema mengenai kesabaran. Ya, kalau kita buka dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, itu semua buah-buah yang ada di situ. Bukan buah-buahan ya, bukan kendondong, bukan durian, bukan hal-hal buah yang lain, tapi buah-buah roh gitu. Jadi dikasih kesempatan bagi saya, teman-teman, untuk menyampaikan satu bagian, yaitu kesabaran. Dan kalau boleh kita buka Alkitab kita, bagi yang sudah membawa Alkitab, bagi yang mempunyai Alkitab elektronik juga boleh, silakan dibuka. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan dengan seksama dan mari kita simak bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, puji Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan hanya sekali ini saja kita dengar. Dan barangkali kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Namun NYG berbeda dalam membahas bagian ini. Biasanya hamba Tuhan membahas hal ini satu bagian begitu. Atau satu tema, yaitu buah roh. Tapi dia tidak pisah-pisah satu-satu persatu. Nah, begitu. Kebanyakan hamba Tuhan membahas hal itu. Tapi NYG membuat cara yang unik, yaitu membedah satu persatu ayat ini. Dan ayat ini sungguh sangat menarik untuk dibahas karena begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah orang pengikut Yesus Kristus, tetapi tidak seutuhnya mempunyai kesembilan bagian ini. Dan sebenarnya itu adalah bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, bukan karena hamba Tuhan atau bukan karena sekolah teologi, ya bukan. Tapi seharusnya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mempunyai yang kesembilan buah roh ini. Di sini saya menyediakan sebuah materi buat kita. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu kesabaran ini dalam bahasa aslinya, yaitu kane yupomoni. Sekali lagi, kane yupomoni. Artinya adalah kesabaran. Jadi kalau kita bahas secara spesifik, ayat ini begitu menarik untuk kita ambil bagian. Kenapa? Karena kesabaran itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu poinnya. Kesabaran itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar untuk sabar, tentunya banyak tantangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Baik di luar daripada diri kita dan juga di dalam diri kita sendiri. Ya.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, ada pengertian yang mencakup yaitu tentang arti kesabaran. Dan kesabaran ini berasal dari kata sabar. Bukan nama sabar ya, bukan juga Ina sabar, bukan juga si sabar. Ya, tapi kata kesabaran di sini yaitu berasal dari kata sabar. Dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa sabar dimaknai sebagai berikut. Sabar yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Begitu. Jadi bagian kedua atau pengertian yang kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Jadi teman-teman semua, ini merupakan pengertian yang begitu spesifik sekali. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Barangkali ada di sini yang sedang patah hati, jangan dulu patah hati ya. Kalau pacar udah putus, nggak apa-apa itu, cari yang lain. Atau sedang diselingkuhin, udah nggak apa-apa, tinggalkan aja seperti itu. Jadi yang menjadi definisi sabar di dalam pengertian secara KBBI adalah ketenangan hati di dalam menghadapi cobaan. Sifat tenang, ia pun akan kehilangannya. Ia pun akan kehilangannya apabila diperlakukan tidak adil dan melampaui batas. Jadi sabar itu begitu luar biasa. Ketika setiap orang memiliki rasa kesabaran yang luar biasa. Kata kesabaran ini juga adalah merupakan esensi karakter Allah sendiri. Kenapa? Karena Yesus atau Tuhan atau Allah itu begitu sabar menghadapi orang-orang yang diciptakan. Dan seharusnya Allah itu murka kepada manusia. Seharusnya Allah itu membiarkan manusia. Tetapi karena kesabarannya yang begitu luas dan begitu mahal, jadi kesabaran Allah dia berikan untuk manusia. Jadi kalau saya pikir-pikir teman-teman, begitu luar biasa Paulus menulis ayat-ayat ini. Dan begitu luar biasa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya untuk disampaikan kepada jemaat di Galatia. Dan itu cerminan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan orang Kristen. Salah satu penulis buku yang terbit pada tahun 2008 di halaman 3, yaitu John M. Dresker. Ya, dia bagi 3 bagian buah roh ini. Bukan salam 3 jari ya, itu pilpres. Dia dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah merupakan hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini 3. Ya, bukan 3 begini ya. Jadi ada 3. Jadi bagian yang kedua adalah merupakan cerminan hubungan orang Kristen dengan sesama, yaitu adalah kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. 3. Dan bagian terakhir adalah merupakan cerminan hubungan orang Kristen dengan diri sendiri. Yang bagian adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketiga bagian ini adalah sudah diurutkan. Ini menurut John M. Dresker. Ya. Jadi yang menjadi bagian kita malam hari ini yang saya bahas adalah mengenai kesabaran, yaitu di poin bagian kedua.
yang dia bagi begitu. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa jadi kesimpulan dari ketiga ini, dia berkata bahwa 9 buah roh itu merupakan cerminan dan karakter Yesus Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, 9 buah roh itu merupakan cerminan dari karakter Yesus Kristus. Nah, jadi kalau udah menjadi cerminan, berarti kita tahu bahwa kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki hal itu. Dan saya sudah mengatakan tadi di awal bahwa tidak gampang untuk memiliki hal itu. Kita butuh proses demi proses. Ya. Kemudian hal yang menarik di sini adalah kenapa Rasul Paulus menyampaikan hal demikian kepada jemaat di Galatia. Apa yang sedang mereka alami sehingga Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada mereka. Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa Galatia ini merupakan atau termasuk daerah Turki pada saat ini, teman-teman. Dan kita harus tahu itu, dan karena itu perlu buat kita pahami. Jangan salah paham nanti pula, kan? Ya. Yang pada masa itu mereka berasal dari suku bangsa Keltik yang termasuk Asia Kecil. Setelah Injil tentang Yesus mulai diberitakan dan juga diterima oleh orang-orang yang bukan Yahudi, maka timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, orang harus mentaati hukum agama Yahudi yang disebut hukum Taurat atau bagaimana? Gitu. Kemudian Rasul Paulus mengemukakan bahwa itu tidak perlu sesungguhnya. Satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan kepercayaan itu, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Rasul Paulus pada saat itu telah datang kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu sebuah daerah di Anatolia, pusat Asia Kecil. Mereka berpendapat bahwa untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, setiap orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Dalam tanda kutip adalah hukum Taurat. Nah, itulah yang ada pada saat itu dan itulah yang terjadi sehingga Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada mereka supaya mereka tidak kehilangan yang namanya adalah mereka percaya sepenuhnya dengan Kristus dan mereka tidak dijauhkan daripada hal itu dan mereka tetap berdiri teguh tentang pengenalan mereka kepada Kristus. Dan disinilah kita tahu bahwa alasan terkuat Rasul Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Galatia supaya mereka tetap teguh dan kokoh di dalam Kristus yang telah mereka terima. Jadi saudara-saudara yang terkasih yang saya banggakan pada malam hari ini, kenapa saya mesti harus sampaikan alasan ini? Kenapa saya harus detail untuk membacakan dan untuk menyampaikan kepada kita supaya kita tidak gagal paham mengenai bahasa roh ini atau buah-buah roh ini supaya tidak gampang untuk eh, kita lari daripada topik yang sedang kita bahas. Jadi tujuan Rasul Paulus kepada mereka adalah supaya mereka tetap berdiri dan kokoh di dalam Kristus. Bukan berarti kita menyadakan hukum Taurat. Bukan. Rasul Paulus bukan tujuannya begitu, bukan. Taatilah hukum Taurat, tapi lakukanlah yang dimaksud tujuannya kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Jadi melalui hal ini kita dapat memahami bahwa alasan ini cukup akurat buat kita dan cukup kita mengerti
bahwa untuk memiliki hal-hal yang unik di dalam Kristus adalah sudah ada alasan yang tepat untuk kita paham. Maka melalui alasan di atas, kita dapat memahami bahwa kita sebagai orang Kristen tidak pernah akan cukup bagi kita apabila kita hanya tahu tentang Injil dan tidak untuk menghidupinya. Ya, makanya saya bilang, banyak orang atau nyaho dan alamannya yang mana KTP ini apa apa Kristen. Nolah tulis bahwa KTP-nya Kristen. Tapi tidak hidup seutuhnya seperti yang dimau Tuhan Yesus. Banyak orang yang hanya hidupnya sebagai gampangan untuk menjadi pengikut Kristus. Artinya bahwa ya status itu demikian. Tapi tidak hidup di dalam. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang ada di Zoom pada malam hari ini, yang sedang bertatap muka dengan saya pada malam hari ini, bahwa kita tahu mengenai Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita juga hidup di dalam kebenaran. Begitu. Ya. Sangat banyak contoh yang terjadi di dalam Alkitab, di mana oleh karena ketidaksabaran mereka, mereka tidak sampai dan tidak terjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam dirinya. Ya, teman-teman yang saya kasihi, ini hal menarik buat saya. Karena kenapa? Untuk hal demikian menjadi sabar itu begitu sulit dan begitu rumit untuk kita mendapatkannya. Sedikit saya sampaikan di sini, teman-teman. Saya bersaksi tentang diri saya. Saya adalah anak kampung dan hidup di bawah kekerasan. Dan kehidupan saya itu identik dengan emosional. Sebelum saya bertobat, saya sekolah teologi tahun 2012. Ya. Dan saya satu-satunya orang Gomo yang ada di asrama itu. Dan saya satu-satunya orang yang keras kepala. Dan saya juga satu-satunya orang yang tidak pernah sabar. Begitu. Kesabarannya setebal tipis, setebal tisu. Sedikit kena udah langsung sobek dan basah. Begitu. Tapi singkat cerita teman-teman, untuk saya bisa menjadi sabar, saya harus digembleng dan saya harus menghadapi sebuah tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya diperhadapkan dengan sebuah masalah. Dan untuk menjadi sabar, yang saya alami adalah saya harus berpuasa selama seminggu. Dan 1 minggu itu tidak enak, teman-teman. Tidak enak. Kenapa saya dipuasakan? Ya karena emosional. Saya melawan istri kepala asrama. Bahkan sampai tali gitar pada saat itu saya putuskan dengan tangan kosong, tangan sendiri. Dan tentunya itu bukan sebuah kebanggaan bagi saya, tapi itu adalah sebuah kebodohan buat saya. Dan itu adalah sebuah proses buat saya. Supaya saya bisa sabar, supaya bisa memiliki kesabaran itu. Dan puji Tuhan, ketika saya gunakan waktu 7 hari itu, ketika saya dipuasakan 7 hari, dan saya mengambil kesempatan untuk berdoa, Tuhan, saya tidak mau berdiri di posisi ini. Karena saya ini adalah alatnya Tuhan. Dan disitulah mulai sadar dan sadar dan sadar. Dan ketika lewat hal itu, setelah hal itu terjadi, pelan-pelan saya mulai bisa sabar. Nah, kenapa saya angkat sebuah contoh ini, teman-teman? Karena ini pengalaman hidup yang saya alami. Orang Gomo itu keras, bro. Ya, sudah banyak yang tahu dan mungkin teman-teman banyak tahu bahwa orang yang berasal dari Gomo ini
agak-agak keras kepalanya. Keras kepalanya luar biasa. Apalagi yang hidup di gunung-gunung, karena kami juga di daerah gunung. Jadi ya hidupnya cukup keras. Gitu. Tapi ketika saya di dalam Kristus, ketika saya di dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang berbeda yang saya bawa dalam diri saya. Saya coba untuk merubah dan saya coba untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat untuk menghadapi emosional ini. Karena pada saat itu teman-teman, cangkir kawan aja jatuh di sebelah kaki saya, langsung saya pijak dan pecah cangkirnya. Itulah begitu, aduh, begitu kacaunya. Ya. Itu hanya sedikit mengenai bagaimana kita harus menjadi sabar. Dan itu contoh yang relevan buat diri saya. Kenapa saya angkat dan saya sampaikan malam hari ini. Supaya teman-teman juga, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi sabar. Barangkali kita susah untuk menjadi sabar. Tapi ingat bahwa ketika kita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengubah hidup kita. Tuhan mampu mengubah sesuatu hal yang baru untuk kita. Supaya kita bisa sabar. Dan ketika kita sabar, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Begitu. Ya. Saya ambil sebuah contoh teman-teman buat di dalam Alkitab yang tidak sabar dan dia gagal, yaitu Musa. Musa adalah alatnya Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tapi salah satu yang membuat dia jatuh dan tidak sampai ke tanah perjanjian adalah ketika dia melanggar apa yang disampaikan Tuhan. Oleh karena dia didesak dan terus orang Israel pada saat itu bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Ya, karena orang Israel mengatakan, lebih baiklah kami mati di sana, lebih baiklah kami ada di daerah Mesir daripada kami mati di padang gurun. Sehingga Musa saat itu emosi dia. Dan itulah yang membuat dia tidak sampai di tanah perjanjian. Kemudian Esau. Esau teman-teman, oleh karena nafsunya, sehingga dia kehilangan atau dia menjual hak kesulungan. Ini. Kan kita itu, karena kita terlalu nafsu, karena hal-hal yang begitu gampang sebenarnya, jadi hilang kontrol diri. Jadi kita tidak sabar lagi. Udahlah, yang penting apa aja deh. Begitu. Ya. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Itu tidak ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya kan? Kemudian Saul lagi teman-teman. Saul adalah raja pertama di dalam Alkitab. Nah, status sebagai raja teman-teman, dia hanya memimpin, bukan untuk mempersembahkan korban. Tapi Saul, karena dia tidak sabar menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan, sehingga Saul sendiri melakukan hal demikian. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada. Nah, ini contoh yang begitu dekat dengan kita. Ya, ini begitu, aduh, rupanya kalau kita tidak sabar ini bahaya juga. Kalau tidak memiliki kesabaran ini memang bahaya. Begitu. Efeknya begitu besar, teman-teman. Efeknya begitu besar kalau kita tidak sabar. Bagi yang sudah menikah, sepertinya ada yang sudah menikah di sini. Ya, bukan hanya saya yang sudah menikah. Mungkin ada juga yang punya pacar. Begitu ya. Kalau tidak sabar itu bahaya. Bahaya, teman-teman. Apalagi dalam keluarga. Kalau tidak sabar itu bahaya. Bisa hancur. Yang terjadi adalah semuanya terbang. Piring terbang. Cangkir terbang. Nasinya juga terbang. Yang tidak ada sayapnya, tiba-tiba ada sayapnya. Oleh karena tidak sabar satu dengan yang lain. Begitu. Jadi bagi teman-teman nanti mungkin ada
kalau ada yang rencana yang mau nikah ya, tapi kalau mau jadi eh, atau nggak mau menikah ya udah beda ceritanya. Bagi yang mau menikah atau bagi yang menikah nanti suatu saat ketika Tuhan izinkan untuk menikah. Sebelum menikah, cobalah untuk memiliki sabar. Cobalah memiliki rasa sabar yang luar biasa. Karena begini, situasi tidak selalu manis. Situasi tidak selalu enak. Situasi juga tidak selalu buruk. Situasi juga tidak selalu dalam posisi datar, tidak. Situasi itu bagaikan gelombang, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, nanti gara-gara tidak sabar, ya bisalah semuanya terbang tadi seperti yang saya sampaikan. Baju-baju juga langsung ada sayapnya terbang keluar. Gitu. Ujung-ujungnya apa namanya? Tetangga lihat, udah jatuh yang bagian kecilnya. Nah, terbang semua, ada sayap semua begitu. Dan itu yang memang kacau. Dan kenapa harus saya sampaikan sedetail-detail mungkin untuk teman-teman? Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita harus belajar berbeda dengan orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Yang tidak benar-benar serius di dalam Tuhan. Kita harus berbeda dengan mereka. Kita harus tampilkan sesuatu hal yang baik. Kita harus cerminkan bahwa diri kita ini, saya sudah memiliki Tuhan Yesus loh. Dan jadi saya harus mencerminkan kepada orang lain. Kepada teman saya, apalagi kepada pasangan saya, kepada pacar saya. Saya harus cerminkan bahwa saya ini adalah orang yang sudah menerima Yesus. Begitu. Supaya kita tidak sia-sia untuk menjadi orang, kita mendengar firman Tuhan, kita ibadah. Begitu. Di sini mungkin ada yang lebih dari satu kali ibadah. Ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali. Gitu. Jadi saya percaya bahwa kesabaran kita tidak setipis tisu. Kalau bahasa zaman tahun berapa itu ya, tidak setipis daun sangke-sangke. Gitu. Ya, jangan seperti itu. Kita harus belajar untuk memiliki kesabaran. Ya. Untuk menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita di masa-masa kehidupan kita sekarang, untuk di masa yang akan datang. Dan ketika kita sudah kokoh di dalam kesabaran kita memiliki berarti kita tetap berdiri di dalam porsi kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak mudah jatuh. Kita tidak mudah hilang kesabaran. Tapi kita tetap memiliki kesabaran apabila kita ada di dalam Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya sabar? Ini saya sedikit-sedikit emosi loh, Bang. Sedikit-sedikit saya begini loh, Bang. Aduh, gampang caranya. Caranya adalah yang pertama, baca firman Tuhan. Nah, dalam spesifiknya adalah di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Coba baca di situ. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Begitu. Kalau teman-teman mau jadi sabar, itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu kepala loh. Dan diakui kekuatan. Begitu lebih dari situ ketika kita memiliki kesabaran. Bayangkan. Bayangkan hal itu. Apalagi situasi-situasi seperti pada saat ini, teman-teman. Kalau di pelayanan sering terjadi hal seperti itu. Ya, bahkan kesabaran itu selalu diuji di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, selalu diuji. Tapi saya mengatakan buat kita sekalian, hal itu sabar itu sangat gampang. Ketika saudara taruh Tuhan Yesus di situ, di dalam hati itu. Ketika firman Tuhan ada di dalam hati ini, itu sangat gampang. Tapi yang membuat sulitnya adalah ketika kita tidak pernah mau membaca.
tidak mau merenungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan. Itu penting dan itu hal penting. Kalau hanya membaca, ya udah kita baca aja sama kita dengan membaca novel. Ya kan? Hanya lewat begitu saja. Tapi ketika kita renungkan di dalam diri kita, maka kita merasakan, oh rupanya begini, rupanya begini. Begitu. Bagian kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus bangun hubungan yang erat, lebih erat lagi kepada Tuhan. Lewat doa kita, lewat penyembahan kita. Dan kemudian minta kepada Tuhan. Jangan hanya minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan. Tapi minta kekuatan serta hikmat dan bijaksana. Di dalam Efesus dia mengatakan, jadilah orang arif. Karena pada masa-masa ini adalah, dan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kalau kita tidak arif di dalam situasi seperti ini, pada saat ini teman-teman, maka kita gagal untuk menjadi sahabat. Ya. Dan yang terakhir, yang harus saya sampaikan bagi kita malam hari ini adalah belajar untuk introspeksi diri. Kebanyakan orang itu tidak sabar karena dia tidak mau menerima kesalahannya. Ya kan? Nah, lawa bakal dalam ini pasuku adalah petiar ibe noro nabunya citenga. Sebenarnya noronya ba ibe noro nabu. Iya. Semua tahu bahasa Nias kan? Tahu udah pada lupa bahasa Nias. Nah, jadi beban hidupnya dia bebankan kepada orang lain. Tapi saya mengatakan, untuk menjadi sabar, kita harus introspeksi diri. Kita harus belajar, oh rupanya kesalahan saya begini, kekurangan saya begini. Aduh, rupanya ya. Begitu. Dan kita harus menjaga hati kita. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga bibir. Karena yang kalau tidak sabar ini, yang duluan bertindak adalah bibir. Begitu. Nah, kalau udah bibir yang berbicara, apalagi keluar kata-kata yang semuanya adalah yang ada di kandang, itu keluar semua kata-katanya kan. Sebenarnya kalau dia bilang dagingnya enak gitu. Tapi kalau sebut ini nama ini, nama ini, nama ini, gitu kan. B2, B1 lah. Begitu. B3, B5, itu yang keluar. Ya, makanya kita harus menjaga hati kita. Kita jaga pikiran kita. Kita jaga bibir kita. Karena melalui bibir kita ini, di situ juga akan membunuh orang. Begitu. Dalam firman Tuhan yang mengatakan lidah tidak bertulang. Dan lidah itu bagaikan api. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Dan saya percaya NYG ini, anak-anak Tuhan yang ada di NIAS Youth Generation ini adalah anak-anak Tuhan yang memang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Iya, saya percaya hal itu. Dan yang menjadi kesimpulannya buat kita pada malam hari ini adalah setiap kehidupan orang Kristen, dan terutama anak-anak Tuhan, anak-anak muda di dalam pribadi, hendaknya kita selalu memberikan waktu untuk Tuhan. Dan selalu kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita harus belajar untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi dalam diri kita. Dan kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga bibir. Supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Dan sampai di situ firman Tuhan buat kita malam hari ini. Semoga Tuhan yang terus memberkati kita sekalian, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan, dan di dalam keluarga kita masing-masing.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Sabar adalah hal yang tidak begitu susah untuk kami ketika kami hidup di dalam. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan hikmat daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Supaya kami bisa menjaga hati, menjaga pikiran kami, menjaga bibir kami untuk tidak berkata-kata sembarangan. Tapi kami mau hidup di dalam Tuhan. Dan kami merindukan supaya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami di mana dan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada WR. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan malam hari ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah boleh membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran. Kiranya kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa memakai kesabaran di dalam setiap kehidupan kita. Baik, sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti saya serahkan kepada Kak Benedik Tagule. Namun sebelum itu, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, kami hidup karena kami percaya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Ku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama Kau. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, lebih indah kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar,
Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Katakan kami terima. Ku terima sekarang kemenangannya. Kami terima ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Serahkan kepada Kak Benedikta. Sorry, suaranya tidak kedengaran. Dari saya di sini tidak kedengaran. Saya tidak tahu ya dari tempat teman-teman yang lain kedengaran atau tidak. Sama. Cuma Romo katanya. Kedengaran juga. Tidak kedengaran suaranya. Cuman suaranya Erna yang kedengaran. Masih belum. Terlalu lembut kali ya. Cuma pakai kalau wadah handset itu. Masih belum loh, masih belum. Romo bilang. Kedengaran di situ kali ya semuanya atau enggak sih? Coba ngomong-ngomong lah sambil ngomong gitu. Atau mungkin karena Kakak Benedikta pakai headset, Kak. Nggak kedengaran. Kami nggak Kayaknya tahu. HP-nya yang bermasalah. HP-nya bermasalah itu, makanya nggak kedengaran suaranya. Kami salah dengar takutnya loh. Punya Tuhan. Dia udah keluar kali. HP-nya mungkin yang bermasalah itu. Ya ada dua sih bukan HP-nya tapi suaranya juga bisa bermasalah. Kita tunggu bentar lagi deh ya. Bentar dia masuk. Belajar sabar. Langsung langsung praktek wah Bang Stili. Iya dong. Menguji kesabaran. Dia juga menguji iman.
Ya seperti kamu lah. Melihat kamu aja menguji iman. Santai aja mukanya lah Erna. Waduh. Anak kalus itu Gusti. Shalom. Wow. Shalom. Kedengaran Sabar, nggak? kedengaran suaranya. Oke. Maaf ya, mungkin karena jaringan kali ya. Dimaafkan ya. Mungkin. Maaf ya sebelumnya. Jadi baik teman-teman semuanya, terima kasih. Dan sekarang kita masuk doa syafaat. Jika ada yang ingin doakan, dipersilahkan. Ya mungkin dari aku ya sebelum yang lain. Atau Pak Pendeta mau ngomong. Sampaikan dulu lah, nanti saya minta juga dukungan doa. Oh, ya udah. Ya sebelum yang bapak-bapak yang ibu-ibu yang lain. Bapak ibu-ibu kita belum bapak-bapak kali. Oh iya. Oke, baik. Saya ingin dukungan doa teman-teman dan saudara-saudara semua. Terlebih Pak Pendeta. Hmm, untuk ke depan ini kita akan ujian dan mohon dukungan doanya supaya Tuhan memberikan hikmat dan terlebih dalam keperluan dan kebutuhan dalam ujian Tuhan persiapkan. Dan juga buat orang tua di Nias. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ada yang dari yang lain? Sama-sama. Saya ada sedikit mohon dukungan doa teman-teman. Saya nggak panggil bapak ibu ya, karena ini semua teman-teman masih muda semua. Atau ada yang 38 tahun di sini, atau 39 tahun. Saya hampir Bang. Hah? Ada ya? Ada. Lanjut, Mau lanjut. OTW. OTW. Saya mau mau mohon dukungan doa dari teman-teman. Saya ada pelayanan hari Sabtu ke Pulau Lingga. Pulau Lingga namanya. Saya pelayanan di ibadah Natal. Dari Batam ini, dari Batam ke Lingga ini sekitar naik kapal kurang lebih 3 jam. Jadi ini tugas baru. Saya mohon supaya Tuhan menolong, berikan juga cuaca yang baik. Amin. Amin. Tinggal di sana ya Bang atau balik ke Batam lagi? Enggak, saya tinggal di Batam. Tapi hari tanggal 2 pagi saya berangkat bersama istri. Saya tanggal 3 kami balik ke Batam lagi. Kebetulan ada orang yang minta tolong untuk khotbah di Natal mereka. Woi, luar biasa Bang. Saya baru belajar, bukan orang yang udah hebat, masih belajar. Mantap Bang. Baik, terima kasih Pak. Dari yang lain ada? Ya dari Sama-sama. saya, teman-teman saya mohon dukungan doa, di mana besok anak-anak didik kami dari SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka menghadapi PAS, supaya mereka boleh mengerjakan segala soal dengan penuh perhatian. Dan dua pelayanan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Dari yang lain ada? Ada dari Kak Erna? Ada? Oke, baik. Shalom teman-teman. Sebenarnya sih ya, tapi nanti minta dukungan doa dari teman-teman semua juga. Ya mungkin kemarin saya sudah pernah sampaikan bahwasanya keluarga atau orang tua yang dinas dalam keadaan kurang baik. Dan puji Tuhan kemarin sudah agak mendingan. Dan tadi malam sekitaran jam setengah 1 ya kalau nggak salah, ditelepon lagi sama adik-adik bahwasanya mama uh, sakit lagi gitu. Jadi minta dukungan doa terus dari teman-teman semua. Semoga mama tetap sehat dan biarlah semua yang bukan berasalnya daripada Tuhan
Tuhan halaukan, Tuhan jauhkan begitu. Dan khususnya benar-benar ini pergumulan kita khususnya untuk Mama pada saat ini. Itu saja. Terima Sakit apa? kasih. Sakit apa Mama ya? Sakitnya Baik, itu, kalau ditanya sakitnya itu Banyak. Kemarin sudah pernah sih saya ceritakan teman-teman. Sebelumnya mungkin Bang Stiali belum dengar, tapi mohon maaf ya, izin sekilas saja saya kasih tahu bahwasanya kita tidak tahu itu berasal dari mana. Hanya saja di rumah waktu itu sekitaran kurang lebih 3 minggu yang lalu ada taburan-taburan yang kayak apa namanya? eh ada hebat Yang diguna-gunai gitu ya. Kalau pakai bahasa pokoknya ada kapur kapur siri ya kalau nggak salah gitu. Jadi ada di situ di sekeliling rumah semua penuh begitu. Jadi ada lalat juga, kita tidak tahu berasal dari mana dan apa tujuan begitu. Jadi itu saja asalnya dan mungkin panjang cerita teman-teman, hanya sekilas itu aja. Jadi makanya minta dukungan doa untuk bisa jauh-jauh dari hal-hal yang bukan berasalnya daripada Tuhan. Itu saja. Sudah jelas Bang Steli? sudah Terima Bang. kasih. Sudah Kak. baik. Terima kasih, Kak. Ada dari yang lain? Dari Kak Duber, Kak Putri, Kak Perdamai, dan Kak Rinus ada? Oke, mungkin tidak ada. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu teman-teman semua, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami sangat bersyukur kepadamu pada saat ini. Berkat kasih karuniamu Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami dari seharian, dari tadi pagi, siang, sore, hingga sampai pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terlebih-lebih kami bisa melaksanakan ibadah kami sekalipun melalui via Zoom online pada saat ini. Kami percaya itu Tuhan bukan karena kekuatan kami, melainkan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga tahu dan sadar bahwa kami tidak selayaknya hadir di hadapan-Mu pada saat ini, karena kami manusia berdosa dan penuh dengan kesalahan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan dari-Mu, kiranya darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib dapat menghanyutkan dan menyucikan dosa-dosa kami. Begitu juga Tuhan Yesus, pergumulan kami pada saat ini, kami juga berdoa buat komunitas NYG, mulai dari ketua, pengurus, dan pembimbingnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati, dan juga anggotanya berikanlah hati yang satu, kolaborasi yang satu. Kiranya melalui NYG ini Tuhan Yesus kami bisa belajar lebih dewasa lagi, baik dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Tuhan Yesus, begitu juga dengan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan dia kekuatan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Semoga segala pelayanannya di hari-hari ke depan dan juga selanjutnya Engkau berkati baik dalam keluarganya, pekerjaan, dan segala semuanya. Kami percaya firman-Mu yang Kau sampaikan pada malam hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan Yesus secara duniawi, kami juga adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak pernah jauh dari dosa. Untuk itu Tuhan Yesus kami mohon kesabaran, baik dalam berpikir, bertindak, dan berbicara. Kami mohon pengampunan juga Tuhan, kami sering melanggar aturan-Mu dan sering melanggar perintah-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya melalui firman-Mu pada malam hari ini dapat menggerakkan hati kami untuk terus sabar dan selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya percaya bahwa Tuhanlah adalah penolong dan pengasih dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Kak Tieli pada malam hari ini yang akan menghadapi ujian untuk minggu depan ini dan hari-hari ke depan ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan dia kekuatan, kepintaran, kesehatan selalu hikmah. Semoga hamba-Mu nanti bisa mengisi sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa memuaskan hasil yang maksimal.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pendeta Mesian Hase untuk pelayanannya dan juga keluarga. Semoga Tuhan yang selalu menolong, menyertai hamba-Mu, baik dalam perjalanan mereka nanti ke sana untuk pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau berkati, jauhkan mereka dari segala marbahaya dan iblis terlebih kematian mendadak. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, kami percaya Engkau yang selalu menolong kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat fase gizi buah. Semoga Engkau berkati apapun segala rancangan-rancangan dan juga pelayanan baik dalam sekolah maupun dalam gerejamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati dia, Engkau berikan dia kekuatan, kepintaran, serta Roh Kudus-Mu yang selalu menolong hamba-Mu baik dalam pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu, semoga dia terus melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat Kak Erna untuk orang tua atau mama. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh orang tua ataupun mama dari saudara Kak Erna. Semoga Tuhan Yesus yang selalu memulihkan, dan kami percaya tiada dokter di atas segala dokter, dan kami hanya percaya Tuhan Yesus adalah dokter yang sangat baik dan sangat mukjizat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu Tuhan Yesus kami percaya hanya dari-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih belum bergabung pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati dimanapun mereka pada saat ini. Tuhan Yesus, jikalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih di atas mereka, agar penyakit yang mereka alami dapat sembuh melalui nama-Mu. Tuhan Yesus, kami yang telah bergabung pada saat ini, semoga Engkau berkati hari-hari kami ke depan, karena hari-hari kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Kami juga tidak lupa membawakan dalam doa orang tua kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau berkati, berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan selalu, damai sejahtera, sukacita yang selalu menyertai keluarga kami. Semoga orang tua kami terus membimbing dan merahkan kami ke Engkau kehendaki. Seluruh cita-cita dan masa depan kami, rancangan-rancangan kami ke depan, jodoh kami percayakan di dalam Tuhan. Baik kami yang masih dalam pelajar maupun abang kakak yang sedang dalam pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Kami percaya hikmat itu berasal dari Tuhan dan pertolongan itu hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus, umat-Mu yang berseru memanggil nama-Mu pada malam hari ini, baik itu fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, orang yang dalam penjara, orang yang mengalami suka maupun duka. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan mereka dan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang tak sempurna ini. Janganlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan banyak syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Saya serahkan ke petugas. Baik, terima kasih Kak Benedikta. Langsung saja saya serahkan